Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan pertama pendek, bacaan Mazmur tanggapan pendek, bacaan Injil pun pendek. Berarti saya punya waktu lebih panjang lagi untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Bulan September buat seorang Romo Yosef kebetulan pengajar kitab suci, kebetulan ketua komisi kerasulan kitab suci juga, kebetulan kepala sekolah kursus pendidikan kitab suci juga. Itu lebih daripada sekedar nyanyian Vina Panduwinata September Ceria. Sejak bulan lalu saya sudah berpikir bagaimana cara bulan September ini beda daripada biasanya untuk hidup umat dan juga untuk komunitas tempat saya tinggal. Bagaimana cara membuat firman Tuhan ini menjadi hidup, berkenan lagi, mempunyai tempat lagi di hati umat beriman. Sudah sering saya katakan ada 3 cara dalam membaca firman Tuhan. 3 cara yang sangat amat sederhana. Yang pertama, kalau kita baca kitab suci, jadikanlah kitab suci itu sebagai jendela. The Bible as the window. Kitab suci sebagai jendela. Kalau kita lihat jendela, kita buka jendela itu, kita akan melihat keadaan di luar. Maka ketika kita baca firman Tuhan dan menjadikan itu jendela, kita bisa tahu tuh bagaimana keadaan 2000 tahun yang lalu, pada zaman Yesus, pada zaman Paulus, bahkan pada zaman perjanjian lama. Khusus misalnya saya mencoba membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Oh, ternyata orang-orang Kolose itu dulu memusuhi Tuhan. Dulu mereka sangat benci sama Tuhan. Dulu mereka menyembah dewa-dewa. Dulu mereka itu jalan hidupnya acak-acakan. Tapi setelah mendengar pewartaan firman Tuhan, mereka berubah. Mereka dekat dengan Tuhan, mereka akrab dengan Tuhan, dan hidup mereka yang jahat pun berubah menjadi hidup penuh keselamatan. Oh gitu ya ternyata. Kemudian yang tidak kalah menarik, cara yang kedua, yaitu membaca firman Tuhan sebagai cermin. Pasti yang namanya jendela beda sama cermin. Kalau kita lihat jendela, yang kita lihat keadaan di luar. Sementara kalau cermin, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Maka sebetulnya saudaraku, setiap kita baca firman Tuhan, kita sedang berkaca. Melihat orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat yang punya mentalitas seperti itu. Mungkin seringkali, dasar itu mereka nggak tahu diri. Dasar mereka itu kepala batu. Dasar mereka itu orang yang munafik. Jangan-jangan ketika kita membacanya, kita melihat wajah kita sendiri. Ketika lihat tokoh-tokoh dalam kitab suci bertobat, berkenalan dengan Yesus, minta disembuhkan, minta dipulihkan dari kehidupannya yang hancur lebur. Di situ kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan cuma kita yang membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membaca diri kita. Bukan sekedar membaca diri kita, tapi menelanjangi diri kita. Sampai dalam-dalamnya, sampai jeroan-jeroannya kelihatan. Kita dilihat, jalan hidup kita bagaimana. Kita sekarang posisi kita di mana. Menjauh dari Tuhan, mendekat pada Tuhan, putus asa, hilang harapan. Apapun bisa kita lihat dalam kitab suci. Sementara yang ketiga adalah membaca kitab suci itu seolah-olah kita berhadapan dengan GPS. Kalau di mobil itu kan ada GPS, petunjuk arah. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Ketika GPS-nya nyuruh belok kiri, belok kiri. Tapi kita belok kanan, apa yang terjadi? GPS akan mengembalikan kita ke arah yang seharusnya kita lalui. Kalau kita tetap nekat terus disuruh belok kiri, tetap terus-terus, GPS akan mencari alternatif jalan lain. Itulah firman Tuhan untuk kehidupan kita, saudara-saudara.
sebagai petunjuk arah jalan mana yang harus kita lalui. Nah, sekarang izinkanlah saya seorang Romo Yosef membaca bacaan pertama itu dengan kacamata tadi. Tadi Injil Paulus, tadi surat Paulus berbicara tentang jemaat di Kolose yang diajak oleh Paulus untuk hidup dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Itulah tujuan akhir, itulah keadaan yang mau dicapai. Pasti semua kita tahu untuk hidup kudus, tak bercacat dan juga tak bercela itu susahnya minta ampun. Waktu misa kita melek aja itu perjuangan luar biasa. Masih pagi, ya gimana untuk berjuang ada hadir di sini dalam perayaan Ekaristi. Misalnya, daripada sekedar tidur, pindah tempat tidur. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi untuk bisa mencapai keadaan itu, Paulus berbicara sesuatu yang menurut saya luar biasa. Yaitu, kalian harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, apa artinya? Apa artinya tetap teguh? Apa artinya tidak goncang? Ketika saya membaca firman ini, melihat wajah saya, perjalanan hidup saya sendiri, jujur, saya kalau boleh sharing, Yosef kecil sebetulnya adalah anak yang penakut. Takut apa? Saya besar oleh nenek saya. Nenek saya seringkali bilang kalau saya bandel, nanti emak mati nih, nanti emak mati nih. Selalu dari kecil diancam seperti itu. Biasa orang-orang zaman dulu kayak gitu kalau mendidik anaknya. Maka saya menjadi anak penurut, anak baik, nggak bandel karena saya takut nenek saya mati. Dari keadaan penakut itu, saya bertumbuh menjadi anak yang penurut. Apapun yang dikatakan orang tua, saya ikutin. Apapun yang disuruh orang tua, saya jalanin. Meskipun waktu itu, ya gendumel-gendumel, iri hati, dan lain sebagainya. Tumbuh menjadi anak penurut, membentuk saya menjadi anak yang rajin. Kesan dari luar seperti itu. Karena nih anak nurut, ya apa-apain mau, disuruh apa-apa mau. Saya berkembang menjadi anak yang rajin. Apapun saya lakukan, apapun saya kerjakan, sekecil apapun saya jalani dengan kerajinan itu. Tapi Yosef yang remaja ini cuma rajin asal rajin. Saya belum menggunakan kerajinan saya itu dengan semestinya. Saya nggak rajin di pelajaran, saya nggak rajin belajar. Buktinya saya tumbuh berkembang menjadi anak yang bodoh sebetulnya. Kemudian ketika masuk seminari, saya dengan kerajinan itu, saya hidup di seminari. Lalu ada seorang staf seminaria berkata menemukan bakat saya ketika saya membersihkan koran. Yosef, kamu tekun. Mulai dari rajin berubah berkembang menjadi tekun. Dengan ketekunan itu saya bertumbuh dan bertumbuh lagi. Sampai pada akhirnya saya menyelesaikan proses hidup di seminari. Sampai uskup saya, waktu itu Bapak Uskup Julius Kardinal Darmoatmojo, menemukan sesuatu dalam diri saya. Bahagialah calon imam yang dilihat dikenali oleh para uskupnya. Uskup saya mengenali, Yosef, kamu punya sesuatu. Maka waktu itu dikasih tugas belajar di Roma untuk kitab suci, eksegese kitab suci. Di situ saya bertumbuh dari cuma ketekunan, saya belajar soal ketaatan. Taat sama pemimpin, sama pimpinan saya harus taat. Dengan ketaatan itu saya jalanin semua tugas-tugas saya. Saya coba mencintai firman Tuhan dan berhasil. Sampai kuliah di mana-mana, S1, S2, S3 dengan sebuah modal ketaatan. Tapi sekarang, nah jeng nih. Ketika seorang pimpinan memberi tugas baru kepada saya, di mana tugasnya waduh berat amat, waduh tugasnya ngeri amat,
tugasnya kok sulit amat, besar, tugas besar setinggi gunung. Di situ saya sekarang sedang menghidupi nih sebulan terakhir ini. Bagaimana bukan cuma sekedar taat sama pimpinan, tapi ketaatan dalam iman. Gak mungkin Bapak Uskup, susah Bapak Uskup, impossible. Tapi sekarang saya sedang belajar untuk masuk dalam fase yang berikut, ketaatan iman. Saya percaya apa yang tidak mungkin dengan semua perjalanan saya, lika-liku saya, mudah-mudahan harapan Bapak Uskup itu bisa tercapai. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup itu pilihan kok. Susah, senang, itu semua ada. Tinggal kita mau jadiin itu apa buat hidup kita. Bisa aja seorang Yosef tumbuh menjadi anak penakut sampai gede dia takut. Membenci orang tuanya karena pilih kasih. Merasa hidupnya nggak berarti. Merasa hidupnya kok nggak adil dan lain sebagainya. Bisa. Diambil negatifnya itu sangat bisa dan mungkin saya berhak. Negatif. Tapi hidup itu sebuah pilihan. Suka duka kehidupan kita, bagaimana kita mengambil sisi positifnya, berkembang di situ sampai menemukan jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah yang saya sebut dengan sebuah ringkasan. Saya mengambil dari ucapan Paulus, perjalanan seorang pelayan sabda. Penuh liku iya, jatuh bangun iya, gagal berhasil iya, ketawa menangis iya, diterima, diagung-agungkan, difoto-foto iya, tapi ditolak dan dijauhin juga sering. Tinggal bagaimana mau mengambil sisi positifnya, melihat sisi rahmatnya. Inilah kehidupan seorang pelayan sabda. Kalau begitu kan ngeri Romo. Udah mau melayani Tuhan, melayani sabda, melayani sesama, kok masih ada aja kesulitan, air mata dan penolakan. Senjatanya apa? Tadi seorang pemazmur mengatakan, Allah lah penolongku. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih. Ingatlah mulai hari ini, perjalanan hidup kita, lika-liku kita, apapun itu, Allah lah penolongku. Mari kita hening sejenak. Katakanlah dalam hatimu dengan penuh keyakinan, biarlah sabda Tuhan menerangi dan menjadi obor. Allah lah penolongku. Amin.